nggak ada yang It's bisa on you. disalahin selain gua, nggak ada yang Iya. bisa dibenerin selain gua. Target tertinggi lu apa? Pasti Olimpik sih, Bang. Olimpik. Olimpik karena itu dream semua pemain lah, dream semua atlet. Saya rasa Olimpik, dan kayak saya nggak mau tahu, saya bodo amat lah dengan Oke. apapun orang yang ngomongin jelek tentang saya, karena saya yang paling tahu apa yang gua lakuin setiap harinya gitu loh, Bang. Jadi Hmm. ya gua cukup menjadikannya itu dari sudut pandang yang positif aja untuk bisa Hmm. gua lebih berkembang lebih cepat aja. Balik lagi di podcast Tim Indonesia. Kali ini gue kedatangan atlet muda, berbakat, kalau ganteng relatif. Tapi kalau diadu sama gue, pasti gue kalah ganteng. Yuk, Wi. Sehat, Halo Wi? Mas, alhamdulillah Apa sehat kabar? Mas. Sehat, alhamdulillah. Abis latihan ya hari ini? Iya Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah persiapan sangat amat ngoyo lah Mas buat kejuaraan yang akan datang. Pas saya prepare juga buat nanti multi event pertama saya untuk Asian Games nanti. So excited. Tapi ya pastinya fokus apa yang ada di depan dulu, dan pasti be present untuk momen sekarang. Gue punya pertanyaan penting nih buat kita sebelum mengenal diri lebih jauh. Lu tuh fans MU ya? Iya, betul banget. Berarti GOAT lu Ronaldo? Of course, Oh, harus. Jadi menurut lu gimana nih prediksi lu MU ke depan? Nggak muluk-muluk, kayaknya pengennya sih bisa juara Premier League ya tahun Pengen ini. juara Premier League? Iya. Ah, gue gak pede lah. Soalnya gue Liverpool. Enggak. Udah ganti Pasti pelatih. tim gue, Udah pasti ganti tim gue pelatih. yang menang. Enggak. Pasti tim gue. Enggak. Lu umurnya berapa sih sekarang? 21 Bang, kemarin 21. Mei. Berarti kelahiran tahun 2004. Lima. 2005. Iya. Berarti lu Gen Z kan ya? Gen Z. Gimana sih rasanya jadi Gen Z di Platnas PBS ini? Pastinya lebih apa ya? Lebih stylish, terus Anjay. lebih update, terus lebih nyeleneh juga, pastinya lebih fun lah. Jadi Lu Gen ngerasa Z. lebih stylish dari senior-senior lu kayak Of course, Fajar, pasti Ginting ya. gitu. Fajar itu terlalu milenial gitu. Celananya yang ngepres gitu, Wah. Nggak bisa saya. Kalau kayak kita gitu. gombrong ya. Iya, loose pen minimal. Soalnya gue lihat cek-cek komen, Fajar selalu komen, ah Gen Z gayanya gini, Iya, postingannya gini. itu kurang update aja. Kurang emang. update aja Iya, dia ya? milenial. Ada ini nggak sih kayak misalnya senior pelatih ngerasa beda gitu Gen Z di pelatnas gini ya, atlet bintang Gen Z gini ya dibanding sama generasi sebelum lu gitu? Jujur saya nggak terlalu, mungkin kalau Gen Z lebih aneh aja sih Mas, lebih Lebih aneh. nyeleneh aja, tingkah lakunya lebih banyak yang unpredictable gitu sih. Jadi ya mungkin pelatih udah punya caranya masing-masing untuk Oh. nge-keep kita di zona yang seharusnya aja. Sejauh ini oke ya, maksudnya Oke banget, oke nggak banget. ada yang beda-beda banget, tapi Nggak. paling cara ngomong kali Iya, ya. cara ngomong ya, Cara lebih ngomong. cara ngasih taunya gimana. Oke, ini berarti ntar lagi mau Asian Games nih. Yap, Asian Games pertama berarti ya? Asian Games pertama. Excited gak? Excited banget. Mungkin ada pengalaman sih gua Bang. Jadi waktu gua masih latihan di klub, gua pernah lihat Jonathan Christie menang Asian Games di Jakarta 2018. Oh, Terus itu lo masih di klub mana tuh? di klub di Bogor, ada Axis Badminton Club. Lu Bogor, Iya. lu gede di Bogor, oke. Gua gede di Solo, cuma klubnya di situ. Oke. Klub klub ya, klub besarnya gitu. Nah, habis itu ya ada memori yang kayaknya pengen dicoba direka ulang gitu loh Bang, pengen bisa ada di momen itu, dan pasti excited lah buat ada di sana. Punya ekspektasi nggak Asian Games tuh bakal gimana? Kayak suasananya, lawannya. Kalau untuk Fight. lawan kan kita udah pasti sering ya Bang ya. Oh, Untuk sama-sama aja ya? Iya, sama-sama aja. Tapi untuk mungkin kalau untuk ekspektasi multi eventnya, saya udah ngerasain SEA Games gitu loh. Ah, Jadi iya, oke. udah ada batu loncatan buat nanti ke Asian Games kan. Jadi multi event kita bisa tukeran-tukeran pin sama negara-negara iya, main, benar-benar. negara-negara lawan, kita bisa ketemu cabur manapun. Jadi Iya, udah ada betul. gambaran sih. Beda cabur itu yang buat beda sama Iya, single event biasa ya. betul. Ada pengalaman seru nggak? Kayak SEA Games kemarin berarti multi event pertama kan? Iya, Apa tapi pengalaman enggak, gitu? sebelumnya udah pernah di Kamboja juga gue. Oh, SEA Games 2023 Iya, udah main. iya. Pengalaman yang beda dari multi event apa sih? Itu sih Bang, kita bisa lihat cabur-cabur yang lain juga. Terus kita bisa support tim Indonesia juga yang nggak jauh dari hotel kita. Jadi kita waktu itu pernah nonton relay maraton, terus pernah Oke, lihat oke. estafet juga gitu. Jadi emang seru lah, bisa kenal banyak cabang olahraga, even olahraga yang saya nggak pernah tahu, taunya di sana ada yang dipertandingkan juga Oh, gitu. jadi nambah. Iya, pengalaman baru lah, pengalaman. Udah pernah ke Jepang? Oh, kemarin Japan Open ya. Sering gitu Pak. Jadi kalau Jepang udah nggak asing lah ya. Nggak buat asing, training. tapi saya belum pernah ke Nagoya sih Bang. Oke, Belum pernah ke punya Nagoya. apa mungkin antisipasi buat
tahu Nagoya gitu gimana nggak? Kayak Kayak ada yang disiapin nggak? baru kemarin taunya yaitu bakal ada hotel yang di pelabuhan. Oh iya, kalau nginep di situ gimana? Jujur gak tahu ya, bingung sih bang. Masalahnya kayak apa ya? Pasti kan aneh. Saya takut juga sih, maksudnya takut mabuk nggak, terus Ah, goyang-goyang nggak. Ya walaupun di pinggir ya pastinya, cuma nggak tahu ya. Nggak pernah naik cruise juga, belum terus pernah naik cruise. belum pernah. Jadi Kapal nggak. sama sekali belum pernah. Ya kapal kapal kemana aja gitu paling muter-muter aja. Tapi nggak pernah sih naik yang tidur di hotel di kapal gitu. Belum pernah. Belum Berarti pernah. belum ada bayangin kalau Belum nginep ada. di situ gimana ya? Oh iya tuh. Soalnya itu baru pertama juga tuh Asian Games pakai kapal pesiar. Iya, karena kalau katanya kalau bangun atlet village mahal kan. Betul. Tanahnya juga Iya, belum. susah. Kalau jadi atlet badminton di pelatnas, kesehariannya 24 jam ngapain aja? Boleh nggak? Dari Oke. bangun pagi sampai tidur lagi. Day in my life ya jadi. Yoi, 24/7, Senin sampai Minggu. Senin sampai Sabtu sama pasti. Apa tuh? Bangun jam 6 pagi. Mm-mm. Bangun jam 5, sholat subuh, tidur lagi. Ah, ah. Tidur lagi. Habis itu bangun jam 6. Ngelakuin things to do-nya pertama pasti ya beres-beres kasur, Mm-mm. bersyukur, pasti bersyukur, beres-beres kasur, sikat gigi, cuci muka, kadang mandi, kadang enggak. Habis itu siap-siap beres-beres latihan, breakfast, habis itu latihan. Latihan Oke. dari Itu jam berapa tuh? taruhlah jam 7 gitu. 7. Tapi kadang kita datang lebih awal juga untuk prepare kalau Oke. untuk ada doing extra juga Oke. gitu. Dari jam 7 sampai jam setengah 11 lah taruh. Mm-mm. Habis itu masih ada tambahan lagi ke gym. Habis itu recovery, bisa stretching, bisa ke physio, bisa ke measure. Habis itu makan siang, tidur siang. Habis itu bangun langsung latihan. Tidur siang wajib. Wajib, kalau nggak tidur siang pasti tumbang gua, Bang. Oh gitu, oke. Capek lah kalau nggak tidur Iya, siang, iya, capek iya, karena rentetannya gitu. Sore latihan lagi. Sore latihan lagi, baru Aha. habis itu ada recovery lagi, bisa ke kolam renang, bisa ke rendem panas dingin Kolam gitu. renang tuh berenang atau rendam aja? Mobility aja, mobility Oke. buat relaksasi ototnya gitu. Nah, habis itu Oh, yang kaku-kaku iya betul. dirilis-rilis. Habis itu bisa ke tempat panas dingin, ada sauna juga. Oh, Habis itu makan malam baru deh kita santai-santai gitu. ngapain Bisa tuh santai-santai? bisa mainan HP, bisa baca buku, bisa nonton YouTube, bisa telepon orang tua gitu. Orang tua di mana, Wi? Orang tua di Solo. Di Solo. Mm. Pindah ke sini kapan? Saya Saya di Pelatnas tahun 2021, tapi saya udah merantau ke Jakarta dari tahun 2017. 2017. Berarti itu umur 17 berarti 12-an. 12 tahun buat main badminton. Iya, buat main badminton. Berat nggak pindah waktu itu? Ya mungkin ada homesick ya, tapi ya saya dulu mungkin tipe yang anak pengen menjelajahi dunia gitulah. oke. Gimana sih anak cowok kayak Iya. pengen keluar dari rumah gitu. Kadang apa ya? Terlalu dikekang kan rasa nggak nyaman ya, walaupun ya pasti ngerti. orang tua sayang, Gua tapi ngerti. ya tapi kan Ngerti. kita sebagai cowok tuh kayak ya paham lah. Iya. Gue soalnya bukan dari sini juga. Oh iya bang. Batam tau nggak Batam? Oh iya, Batam Gue dari pernah. situ. Jadi gue ngerti lah perasaan itu. Hmm. Tapi homesick ada. Enggak sih bang, biasa aja sih. Senang-senang aja ya? Senang-senang aja, tapi lebih tepatnya ya pasti kangen orang tua lah. Kangen orang tua ya pasti orang tua kadang kalau saya nggak bisa pulang, dia bisa juga datang ke sini buat jenguk. Berarti pindah 12 tahun. Hmm. Pesan orang tua waktu itu apa? Apa lu kabur? Enggak Oh, dong, enggak enggak ya? dong. Enggak ada pesan yang khusus sih, tapi soalnya kita selalu menjalin silaturahmi yang setiap harinya tuh nggak boleh putus. Oh. Jadi setiap hari harus telepon, harus video call gitu-gitu bang. Keep kontak aja Iya, ya. keep kontak. Jadi setiap hari memang saya banyak masukan lah dari orang tua saya, apalagi especially papa saya lah, hero saya lah. Jadi Dia main badminton juga. enggak. Tapi berharap sekali anaknya bisa menjadi pemain bulu tangkis yang hebat. Kok bisa? Dia suka badminton. Suka olahraga lebih Suka tepatnya. olahraga. Kenapa badminton tapi? Soalnya sebenarnya dulu tuh gue main bola bang. Sama. Main bola, kecilnya main bola, terus diikutin baik cabang olahraga gitu, dari main badminton, bola, renang, bulu terus atletik juga sama tinju gitu. Jadi diikutin semua cabang olahraga. Dan akhirnya mungkin gua orangnya agak sedikit ego kali ya. Oke. Jadi suka nggak puas dengan olahraga tim gitu, kayak main bola gitu. Ya. Tapi gue happy ngejalaninnya, main bola tuh happy. Tapi kadang gua nggak happy sama performa temen gua gitu. Karena kalau olahraga tim gitu kita masih bisa jagain orang. Iya. Kita nggak 100% mengandalkan diri kita sendiri. Dan akhirnya gua memutuskan naik kelas 1 SMP harus fokus salah satu kan, disuruh Iya. pilih antara sepak bola dan
bulu tangkis, dan akhirnya gue memilih fokus buat bulu tangkis karena ya gue bisa decide myself buat perform atau enggak gitu loh, karena dan gue nggak perlu jagain orang lain buat Iya. bisa bikin diri gue Iya. bagus gitu, karena semuanya dari diri gue sendiri. Apapun yang terjadi di lapangan itu on you kan. Iya, nggak ada yang It's bisa on you. disalahin selain gue, nggak ada yang bisa Iya. dibenerin selain gue. Kalau misalnya kan badminton olahraga gede di Indo ya. Iya, Pressure masyarakat tinggi ya. Lu pasti, ngerasa nggak? pastinya. Kalau lu bikin salah atau kalah dalam satu pertandingan tuh gimana perasaan lu? Ya pastinya cukup sedih ya, Hmm. tapi kita nggak bisa selalu buat fokus pada opini orang lain karena Ya. kita sendiri yang menjalaninya. Kayak saya nggak mau tahu, saya bodo amat lah dengan Oke. apapun orang yang ngomongin jelek tentang saya, karena saya yang paling tahu apa yang gua lakuin setiap harinya gitu loh Bang. Jadi ya gua cukup menjadikannya itu dari sudut pandang yang positif aja untuk bisa gua lebih berkembang lebih cepat aja. Berarti lu udah main badminton dari kecil ya? Dari kecil, 10 tahunan ada? dari kelas 1 SD Dari kali, kelas Bang. 1 SD. Tapi kayak barengan aja gitu sama main bola. Punya makna nggak badminton buat lu sampai sekarang? Lebih Apa tepat, gitu lu mandang badminton gimana gitu buat hidup lu misalnya? ya pasti kalau sekarang udah menjadi suatu tanggung jawab dan mencari nafkah ya Bang, buat Iya. mencari uang buat membantu keluarga, menabung untuk masa depan. Dan pasti gua ngerasa ya ini pilihan gua udah sampai sini sekarang. Mm-mm. Ya pastinya kalau ada rasa capek, males, tuh gua rasa hampir nggak ada lah. Oh. Kalau males gua ngerasa nggak ada lah. Cuma maksudnya kalau capek ya wajar gitu ya, butuh istirahat sejenak, dan ya kita harus sadar kalau ini ya tanggung jawab kita udah sampai sejauh ini, dibiayain negara juga, udah pengen banggain orang tua juga, jadi ya emang udah resiko dan tanggungannya aja. Peringkat berapa sekarang Wi di BWF? Peringkat 11 Bang. Oh 11. Oh. Di atas lu ada siapa? Kalau Yang Indo. Jonathan. Jonathan. Berarti lu nomor 2 di Indo. Iya, Lu masih muda. Menurut gua 11 tinggi lah ya. Gitu tinggi, kan. tinggi. 11 tinggi. Udah medali emas SEA Games, single event juga udah perform terus. Target tertinggi lu apa? Pastinya Olimpik sih Bang. Olimpik. Karena itu dream semua pemain lah, dream semua atlet, saya rasa Olimpik. Dan ya udah di prepare lah dari sekarang, waktunya juga udah nggak lama untuk LA 2028. Ya pastinya habis-habisan lah ngoyo, mati-matian lah buat. LA pasti pakai peringkat ya. Iya pasti Pasti pakai pakai peringkat. peringkat. Nanti mulai ada race-nya dari bulan 5 kok nggak salah. Bulan 5 Tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun depan. Berarti sekarang bisa dibilang Asian Games tuh termasuk buat nyiapin Iya, menuju buat Olimpik. event iya. Oke. Ada anak tangga lah, pas lah kemarin dari SEA Games, Asian Games, nanti Olimpik. Kan buat KLE lawannya lebih world lagi ya. Iya. Beda nggak sama Asia? Eh, Lawannya apa lebih kuat Asia malah menurut lo? Iya pasti Asia juga kuat, Eropa juga kuat. Kan Dan sekarang kayak Perancis Iya, gitu-gitu naik oke, semua iya, kan iya, Amerika. pastinya nggak ada yang gampang lah Bang. Maksudnya Iya benar. semuanya, tapi kita udah sering ketemu juga gitu. Jadi ya lawan-lawannya itu aja yang ngebedakan, ya membesar turnamennya atau enggak. Nah, gue penasaran. Lu kan udah sering ketemu lawan-lawan. Berarti maksudnya setiap turnamen pasti lu udah kenal gaya mainnya, dia Iya, mau iya, ngapain. iya. Menurut lu yang buat suatu pemain badminton bisa menangin pertandingan tuh apa? Maksudnya lu udah kenal, lu udah Mentalnya paham, pasti. mental ya. Mental. Ngaruhnya apa buat di lapangan? Mungkin kita bukan olahraga yang ada body contact ya, tapi kita bisa lihat langsung tuh bagaimana cara lawan kita memandang kita, cara lawan kita ngambil shuttlecock, cara lawan kita, body language-nya lawan Itu ngaruh kita. ya? Ngambil shuttlecock ngaruh? Iya ngaruh, kalau kita bisa lihat sedetail itu ngaruh sih, kayak dia capek atau enggak, terus body language-nya bingung enggak, keringetnya banyak atau enggak, terus dia lihat pelatihnya terus atau enggak. Artinya kalau dia lihat pelatih terus tuh bingung tandanya. Oh gitu. Iya pasti. Menarik. Gitu. Jadi ya itulah mungkin detail-detail. Berarti lu pasti pernah bingung, Iya pasti. pernah capek. Tapi kita nggak boleh nunjukin kalau kita kayak gitu. Mentalnya di situ Mental, ya. iya. Itu lu boleh ceritain satu cerita aja nggak? Kayak lu bisa ngelihat nih lawan lagi kenapa dan lu manfaatin itu gitu. Pas kapan atau Iya gimana, mungkin gua nggak bisa bilang pas kapan ya, tapi sering terjadi lah Bang. Maksudnya lawan kita ketika bingung nih, dia kayak pikirannya kemana-mana gitu, tatapannya tuh kosong gitu, kayak dia ngelihat kita tuh kayak matanya tuh sayu, kayak
pikirannya tuh kelihatan kemana-mana Oh, gitu. oke, Jadi oke. di momen itu gua terus keep momentumnya ada di pihak gua gitu. Kalau berbalik lu yang bingung, lu ngapain? Tarik nafas. Oke. Tarik nafas, fokus, kontrol, jangan nunjukin gestur muka yang kebingungan aja. Oh, intinya gimana pun caranya lu tuh nggak kelihatan bingung, Iya. lu pede. Lu pede dan fokusnya diatur nafas dulu sih. Oh, Karena breathing sengaruh itu buat kita gitu. oke. Kemarin gua tuh sempat lihat IG lo. Lu suka koleksi jersey ya? Apa enggak juga? Enggak juga, Oh, enggak ada juga. suka yang ada suka-suka aja Oh, gitu. yang MU Yang pasti. MU terus ada Celtic juga gitu-gitu aja sih. Tapi suka jersey suka pasti ya. Oke, bagus. Teruskan. Oh ya, lu paling dekat sama siapa di Platnas? Dekat semua lagi, Bu. Dekat semua ya? Iya, Akrab-akrab extrovert. aja ya? Iya, akrab-akrab aja siapa aja sih. Ya mungkin kalau ditanya paling dekat ya sama roommate pastinya sama roommate Oh. gua yang which is junior gua, terus ada ya kalau lu tahu trio gua mungkin trio Gen Z itu Lu ada Ubed. enggak Jokwin sama Raymond. Oh, juga sama Nah, Raymond. kadang Oh, itu kalau trio Gen Z Platnas PBSI. iya itu ceritanya ikoniknya gitu karena kita kalau turnamen di elite level tuh tadinya gue sendiri bang, tapi Raymond Jokwin udah mulai main di elite level jadi ya kita yang seumuran lah. Oh, Tapi ya sama siapa aja sih, sama Fikri sama Fajar juga oke aja. Kumpul-kumpul aja seru-seruan aja. Buat penonton di rumah, apa yang pengen lu sampaikan gitu sebagai pemain badminton, sebagai diri lu? Ya pastinya terus support kita semua atlet bulu tangkis Indonesia dan kita semua mempunyai gaya dan sifat dan perilakunya masing-masing. Selagi itu masih on the line, ya kita pastinya ya kita punya gaya kita masing-masing. Iya. Mungkin baik orang yang bilang gua tengil, terus temen Gen Z, Gen ya Z. Gen Z terus bilang Gue juga dibilang tengil sama nih orang-orang. Tenang aja. terus kayak dibilang kayak ada temen gue juga dihujat habis-habisan habis Iya. kalah gara-gara dibilang tengil gitu. Tapi kita nggak bisa buat kita nutupin itu terus kita menjadi Iya, orang benar. lain yang kita suruh di kalem tenang gitu-gitu nggak bisa gitu. Iya, Jadi iya. kita punya sifat dan bawaannya masing-masing. Dan ya itu kan gue bilang masih on the line atau enggak gitu. Kalau udah kelewat batas ya pasti kita ada yang ngingetin kok. Dan kita nggak bisa menjadi orang lain gitu. Jadi ya mungkin Lamine Yamal nggak bisa kalau nggak tengil juga betul, gitu. betul. Ronaldo kalau nggak punya ego Asik. sebegitu besarnya juga dia nggak bakal bisa jadi. Messi lah lebih jago. Iya terserah dah. Orang boleh beropini cuma maksudnya ya kayak gitulah. Semua orang kita nggak bisa dipaksa jadi orang lain lah. Cuma maksudnya apapun kondisinya, apapun situasinya ya pasti kita akan berjuang buat Indonesia di dada. Iya, oke. Kata-kata yang mantap dari seorang Alwi Farhan. Kita masuk ke sesi ini atau itu. Mana pertanyaannya ya? Nah. Oh, pertanyaan pertamanya. Ini penting nih. Dikit lagi. Dikit lagi, Pak. Ronaldo atau Messi? Ronaldo jelas. Kenapa? Goat the best. Messi menang Pildon. Nggak bodo amat. Liburan di alam atau di kota? Alam. Alam. Sukanya apa? Pantai. Oh, pantai. 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 Tidur atau pijet? Tidur Tidur, lebih enak ya. lebih enak. Ayam atau daging sapi? Ayam. Ayam. Lebih sehat atau lebih enak? Lebih mudah dicerna. Lebih mudah. Oh, dibanding sapi. Sapi daging merah itu berat nyernanya. Oh. Lebih butuh waktu lama buat dicerna. Proteinnya lebih bagus bukan ya kalau dada ayam? Apa sama aja? Kebutuhannya kita butuh komplit sih mas. Jadi Oh, oke. daging merah butuh, daging putih butuh. Oke, terakhir. Ubed atau Jojo? Ginting aja boleh nggak? Ginting. Kenapa Ginting? Yang dikasih pilihan gitu bingung kan, jawabnya nggak enak lah. Ya sama aja lah semuanya, nggak bisa dipilih gitu lah. Saya pilih yang ataunya, kalau nggak Ginting aja yang ada ya di pilihan. udah. Oke, kalau gitu thank you. Thank you. Kak Alwi Siap. udah mau kita undang di podcast kita. Siap. My Sukses pleasure. terus Thank next you. kejuaraan dunia ya di Iya. Delhi. Ya. Sukses terus. Amin. Doain ya mas. Ya, amin. Pokoknya terima kasih udah kita ganggu waktunya. Aman. Itu dia obrolan gua sama atlet badminton muda kita Alwi Farhan. Next bakal ngundang siapa lagi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga YouTube Tim Indonesia Official dan follow Instagram kita dan TikTok @timindonesia official. Thank you.